Udah? Oke. Di BAP kasus yang kemarin dilaporin Berapa pertanyaan Mi? berapa Pak? 18. Mungkin seputar aja apa saja Mi mungkin benang merah untuk pertanyaannya sendiri. Seputaran yang diposting itu aja sih paling jelasinnya, nggak ada yang lain. Mi, pada akhirnya laporkan. Ya. Apa yang membuat Ami sendiri akhirnya melaporkan? Apa yang akhirnya melaporkan karena si manusia ini tuh pagi, siang, sore, malam berbulan-bulan ngebahas gue aja. Katanya nggak peduli, tapi yang dibahas buat terus itu katanya nggak ngurusin. Tapi yang dibahas bisa kalian lihat kan, karena kan akunnya juga tidak dikunci. Tapi yang dia ngebahasnya gue terus kan nggak diajak tapi tetap gue aja. Cuman kalau yang dibahasnya tidak menjulur ke fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah. Tapi kan ini udah ngalur ngindur kemana-mana gitu, yang sampai inilah pada sakit kelamin lah apalah, itu harus dilaporin karena kalau dibiarin nanti gilanya terusan. Berarti dia membuat gerah ya artinya. Kalau gua kan dari dulu memang kalau berantem sama orang itu cukup sekali, sebetulnya itu kan pancingan, tapi kan ternyata pancingannya dimakan. Ya alhamdulillah baru ada kesempatan untuk laporin hari ini karena kan yang kalian tahu dari kasus Laura yang kabur dari rumah aman kan gua ngurusin sampai detik ini kan. Jadi kenapa baru dilaporin sekarang, karena baru punya waktu sekarang dan gue kan juga ada urusan pekerjaan. Ini Ami juga mau buka cabang, jadi dari kemarin melihat tanah gitu, jadi ada waktu lenggang. Ini juga sebenarnya capek karena kan habis dari Balikpapan kemarin, baru balik tadi jam 8 langsung ke sini ke situ. Jadi baru ada kesempatan sekarang buat ngelaporin. Dan bukti FS. Tanya aja sama Humas. Tadi sudah dibenarkan sih tadi melaporkan inisial FS itu sendiri dari Bu Humas sendiri. Bukan satu orang sih, ada beberapa akun juga yang memang sudah di tracking, ternyata itu adalah suruhannya. Berapa akun nih? 2 ya Pak. Dan 2. Dan kenal dengan akun tersebut atau akun buzzer atau seperti apa? Kalau kenal enggak, tapi gue tahu kalau itu pasti disuruh karena dari kata-katanya, bahasanya itu seperti gue zaman masih berteman dengan Mi, dari hubungan pertemanan kakak adik sekarang jadi lawan. ada, gue punya kakak cowok. Gimana nih menjadi teman sekarang jadi lawan gitu? Ya karena saat itu mungkin kesirep ya, namanya orang kesirep kan, waktu itu kan prosesnya lagi bercerai dengan bipolatif ya kan. Harusnya perceraian itu berjalan dengan baik. Kan abang kan yang harusnya bercerai dengan bipolatif kan harusnya baik. Ketika dia muncul hancur berantakan ya kan. Alhamdulillah gue juga dengan Dipo sudah berkomunikasi dengan baik. Ya kalian, kalau kalian yang tahu misalnya yang normal pasti tahulah perjalanan ini kayak seperti apa kan. Jadi bisa kalian artikan sendiri aja. Kak Miki mungkin Laura sendiri udah ketemu bapaknya belum? Karena banyak netizen yang mempertanyakan. Kenapa mau tahu ketemu bapaknya atau enggak, kan bukan urusan netizen. Kecuali netizennya mbak biayain, ikut merawat, yang menyekolahkan, baru saya jawab. Ini mungkin kondisi dari Laura sendiri seperti apa ini? Abang yang sering berkomunikasi. Kalau kondisinya alhamdulillah dia baik-baik saja ya. Yang kedua, dia sudah menjelaskan yang sebenarnya, itu aja. Terus beberapa kali banyak pertanyaan kepada saya tentang betul ada seorang laki-laki. Saya katakan bahwa itu terjadi pada tanggal 30 hari Kamis dan juga hari Senin. Itu foto ada saya yang foto, dan ada juga orang kepercayaan yang foto. Jangan lagi ditanyakan bahwa itu adalah foto kapan. Itu foto yang paling baru pada tanggal 30 Januari dan hari Senin berikutnya. Seperti itu. Banyak netizen yang bilang AI gitu bang. Banyak yang bilang AI gitu bang katanya. AI itu kayak editan gitu. Mana sama saya kalau
Ini mana sih? Yang itu fotonya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihatkan itu foto. Dan pada saat saya ada di podcast itu saya lihatkan ini fotonya, foto yang terbaru. Sebetulnya itu tuh nggak usah dipedulikan ya. Yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, ya mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang udah sadar ya sudah. Mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Pak Niki juga kemarin sempat video call sama Laura, dan Fadel juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti apa nih kan? Ya harusnya sih siluman itu memang harusnya sadar sedari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya Laura waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan, harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan, karena masuknya siluman ini akan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Laura ini juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support seperti itu. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Loli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Kan Niki ngomongin soal UK tadi, katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri. Iya. Di tempat yang sama atau beda? Atau gimana kan Niki? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapetnya di UK lagi ya sudah disiapkan ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Tetap di asrama kan Niki? Asrama. Lebih bersyukur nggak sih Kak Niki melihat keadaan Loli sekarang bisa bilang jauh lebih baik Kak? Dia lebih tenang, lebih Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi apa sih kalau ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga semakin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja gitu. Berarti memang keinginan Loli cukup besar ya? Terkait rencana Laura nanti akan speak up, mungkin seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok. Besok memang- kalian harus datang. Itu memang keinginan dari Laura, sebentar. Keinginan dari Laura sendiri seperti apa? Apa nih satu? Keinginan dari Laura Ya, sendiri memang, atau Keinginan dari dia. Karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini gitu. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa ada paksaan, ya kan Bang? Akankah bertemu tatap muka dengan para media atau di video by video atau seperti apa sih nanti konsepnya sendiri? Itu teknis aja. Itu teknis nanti dikasih tahu. Nah. Pokoknya tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang, ya baru akan ada respon. Tapi kan ini kenapa harus menunggu dari F dulu Harus diperiksa. baru Loli speak up. Ya, respon? Terus kenapa? itu strategi aja, nggak usah dicampur. Saya suka hari ini mau bicara besok itu kan nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Yang jelas
ada alasannya tersendiri untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa testimoni, bisa juga respon, bisa juga melalui dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani, itu yang terpenting. Nanti setelah selesai preskon, apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Kak Niki atau membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Mungkin reaksi adik-adiknya seperti apa nih? Katanya akan kembali Ya, lagi. bisa komunikasi kemarin lewat video call, ya menanyakan kabar, kata Loli apa kabar, ya kayak gitu-gitu aja. Keinginan selain umroh apalagi sih Mi? Lewat mungkin cerita Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. dan fasilitas di rumah yang sekarang seperti apa sih mungkin yang bisa Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, akhirnya suntuk, sumpek. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, sok kaya loh pas segala macam, tapi memang Laura di situ dititipkan bayarnya juga bukan yang murah, ya 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain, itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang besar itu juga bayar. berarti memang kondisi Kak Rasman mau berusaha ketemu lagi sama Laura? Wah, Mustahil. mustahil. Kalau di sini mustahil. Kak, ada gak keterkaitan Bang Rasman kan sekarang lagi ke distrik sama kasusnya dengan Hotman, ada gak keterkaitannya dengan perubahan Laura yang jadi lebih baik? Beda urusan itu. Beda urusan itu persoalan pribadinya Laura sendiri. Urusannya ada sendiri. Oke, jauh banget. Nggak ada keterkaitannya. Karena urusan Laura ini kan urusan hukum dengan seseorang yang terlapor, ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman Paris, kita nggak ada kaitannya. Tapi paling faktor paling besar terhadap perubahan Laura tuh Ya karena pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Ya, dan mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang seger, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Jadi tenang. apakah budenya juga termasuk berpengaruh? Oh iya, Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. memang ada campur tangan yang luar biasa dari Iya, sosok dari Budi. Bude dan Pak Deng. Oke. Berarti di luar kota ya Di luar kota. Oh, di luar kota nggak di Jakarta Mi. Kenapa pemilihannya harus di luar kota, tidak di Jakarta lagi? Apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatengin siapa-siapa. Memilihnya. Cuma bisa kabur kan. Kalau di sini udah tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Dan menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya. Gitu. Kalau di situ kan sejuk. Terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan, jadi dia punya teman berkomunikasi, tukar pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya, lebih terbuka gitu, jadi nggak mandek otaknya gitu, karena ada teman yang bisa diajak ngobrol. Oke, Kak Niki, terima kasih banyak. Kak Niki, Bang Fahmi, terima kasih. Bang Fahmi, thank you. Nggak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin pesan-pesannya Kak. Untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Jujur saya lelah, sudah 7 bulan ya Bang. Abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi, karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa. Itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah.
karena besok juga saya akan datang. Jam berapa Kak? Abang Fahmi juga datang. Alasannya Karena ini adalah ketemu akhir juga Kak. dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya ini itu gitu. Tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan dan alhamdulillah selesai di esok hari. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek pikirannya. Nih, akhirnya meledak. Kenapa bisa sampai bilang selesai kan itu? Ya lihat aja besok. Nih unek-unek yang sudah lama akhirnya meledak ya. Akan disampaikan gak sih besok depan Fadel Nah. dan di munduran? Enggak, saya akan pertemukan. Yang Yang jelas, ada belajar ya. kita tidak akan pertemukan, yang jelas Niki besok ada di sini dengan saya untuk sore. Tapi bukan dalam kapasitas untuk bertemu, tidak. Kami memang datang ada keperluan lain dan bersamaan kita juga ingin monitor proses pemeriksaan besok karena yang mempunyai kepentingan adalah kita sebagai pelapor dalam perkara ini yang lagi mencarikan keadilan buat anak. Oke, Oke, yuk, Ami, memang mau ingin mempenjarakan FS atau seperti apa sih Mi? Ingin buat kapok, Ya, kalau gua udah laporin orang ke polisi kan berarti penjara dong. berarti pengen bajoren. Siapa yang gua laporin gak dimasukin penjara? Ayo. berarti yakin nih. Yakin? Enggak. Yakin, berarti yakin nih kayak. Berarti yakin nih masuk nih Mi. Nanti pas diskon ada kok. Keluarga. Ya, Besok ya bang. sore ya. Sampaikan lagi sih kan luar sudah ada di Jakarta kan itu. Kalau masih di luar kota. Masih ada pengaruh-pengaruh ya, sampai dia nangis kayak kenapa harus belum